lagi di channel Joko. Pada video kali ini saya baru pulang dari Jumatan dan sudah sedia makanan setelah pulang Jumatan. Ada tempe, ada ikan, ada sambal pastinya, sambal pasti ngikut. Yang terakhir ini ada sayur. Sayur sebetulnya dari dulu saya kurang suka, cuman ya karena istri selalu maksa makan sayur, jadi ya mau nggak mau kadang umpet-umpetan nggak dimakan. Oke, ya saya akui video-video akhir-akhir ini kadang kurang berkualitas karena jujur untuk membuat suatu video yang berkualitas itu kadang butuh butuh waktu, butuh tenaga yang ekstra. Yang penting saya tetap sesekali upload video walaupun kualitasnya agak mengecewakan dan menyedihkan, tapi ya seenggaknya nggak bikin kecewa teman-teman yang sudah subscribe. Dan sekarang alhamdulillah jumlah subscribe udah 100 lebih. Selamat datang di channel Joko, selamat datang bergabung menjadi teman-teman Joko, menjadi sahabat-sahabat saya. Oke, pada pembahasan kali ini sambil santai, sambil saya makan, saya ingin sedikit menceritakan karena hari ini adalah hari Jumat, bertepatan sekali dan diwajibkan atas muslim untuk sholat Jumat. Saya akan membahas sholat Jumat bagi penderitaan sitas. Dan kenapa penderitaan sitas itu salah satu problem, salah satu masalah yang biasa dihadapi oleh penderitaan sitas itu, yaitu takut keramaian. Di samping takut keramaian, otomatis takut untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, itu adalah salah satu problem yang sangat mengganggu. Kadang bingung ya. Kadang bingung, penyakit ini kadang saya bikin gemes banget. Karena buat diajak kerja susah, buat diajak aktivitas susah, buat ibadah aja susah gitu loh. Jadi kadang ini penyakit maunya gimana sih? Nah, pengalaman menarik saya ketika mencoba untuk sholat Jumat itu memang sangat luar biasa. Saya sambil makan ya. Nah, saya ambil ikannya dulu karena ikan salah satu kesukaan saya. Saya ambil sambal, ini juga wajib menu bagi saya karena saya suka sambal. Walaupun dulu ketika sakit saya mengalami gangguan-gangguan lambung, tetap hadir namanya sambal. Oh ya, tadi lanjut. Ya, pertama kali saya sholat Jumat itu sensasinya sangat luar biasa. Tempe juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau makanan kering saya lebih suka pakai tangan daripada pakai sendok, apalagi pakai sekop. Pengalaman saya ketika pertama kali sholat Jumat itu emang begitu sangat mengerikan. Mengerikan karena sensasinya begitu dahsyat. Sangat dahsyat sekali. Dan jadi berkali-kali saya Jumatan itu ada 2 atau 3 kali saya kabur dari Jumatan. Entah itu ketika sedang sholatnya berlangsung ataupun saat khutbah Jumat. Dan satu hal yang paling mungkin dialami oleh juga teman-teman yang masih menderita ansitas itu ketika sholat Jumat saya memilihnya di saf paling belakang. Mungkin ketika sehat saya selalu safnya mencari dan berebut untuk mendapatkan saf terdepan agar mendapat pahala onta gitu loh. Tapi semenjak sakit karena gangguan ansitas juga yang benar-benar sensitif dan tinggi-tingginya, jadi pertama kali dan bukan pertama kali sih, beberapa kali itu masih mencari saf paling belakang yang mungkin pahalanya dapat telur cicak atau apalah, nggak tahu lah. Ya, mudah-mudahan tetap dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutin makan. Untuk teman-teman
Yang mau melatih diri untuk melaksanakan sholat Jumat, jangan ragu. Mulai tentukan Jumat depan harus mulai beraksi dan lakukan, beranikan untuk pergi sholat Jumat. Karena kalau nggak dilatih-latih nggak akan sholat Jumat. Kalau nggak diniatkan sekarang juga nggak akan sholat Jumat sampai kapanpun, bahkan sampai tua atau sampai entah sampai kapan. Karena untuk menghilangkan ansitas itu sendiri perlu adanya keberanian. Makanya niatkan sungguh-sungguh, niatkan yang benar-benar. Untuk yang mau memulai, melaksanakan sholat Jumat, tips-tipsnya mungkin saya akan membagikan tipsnya supaya berani sholat Jumat. Yang pertama, pertama-tama teman-teman bisa mencari saf paling belakang. Itu salah satu hal yang bisa menenangkan pikiran kita. Nah, ketika teman memberanikan diri untuk melaksanakan sholat Jumat, otomatis ketika sudah mulai datang di masjid, ada perasaan-perasaan yang mulai mengganggu di pikiran dan mulai mengganggu semua anggota badan. Bisa terjadi lemas ataupun keliangan ataupun debar-debar. Tahan dulu sampai maksimal. Kalau memang udah sampai maksimal tingkat yang paling tinggi, maka teman-teman bisa meninggalkannya. Udah nggak apa-apa, yang penting latihan dulu, yang penting niatkan karena Allah. Insya Allah itu juga akan dinilai ibadah. Yang penting kita udah usaha, udah niat. Yang masih lemah, yang belum berani sendirian untuk pergi sholat Jumat, bisa ditemani saudara yang mengerti dengan kondisi kita atau teman yang bisa mengerti kondisi kita. Jujur teman-teman, saya sampai sekarang hingga bisa melaksanakan sholat Jumat lagi, normal lagi, itu berkali-kali kumatnya ketika sholat Jumat juga berkali-kali. Kayak mau pingsan, kayak mau kehilangan, macem-macem. Saya sulit bayanginnya karena saat saya mulai masuk di masjid, melihat orang banyak aja itu udah mulai pening, mulai lemas, mulai gemetar, mulai nafas pendek. Itu saya rasakan. Tapi saya coba terus tenang. Kadang ketika sholat juga, saya selalu mendengar ke atas sambil nyari-nyari oksigen gitu loh, karena kan banyak ya, ramai gitu loh. Yang minum. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai kembali melaksanakan sholat Jumat, tadi yang saya sebutkan bisa ditemani orang terdekat yang mengerti dengan kondisi kita. Membawa wangi-wangian juga, itu juga penting. Wangi-wangian juga salah satu tips untuk mengalihkan pikiran dan untuk menenangkan pikiran kita ketika terjadi serangan panik di masjid ketika sholat Jumat. Nggak apa-apa, bawa aja. Dulu aja saya membawa minyak gosok di tengah keramaian. Saya selalu hirup, selalu oles-oles karena saat itu saya panik gitu. Mau kabur juga bingung. Kadang ada malu juga, kabur gimana? Mau tetap di situ, makin parah apa yang saya rasain. Jadi sampai orang-orang sekitar pada saling melihat saya, ini bau apa karena baunya bau aki-aki, bau minyak gosok gitu loh. Tapi saya cuek, saya bodoh, walaupun kadang ujung-ujungnya saya kabur juga pulang. Tapi itulah pengalaman, kalau diinget-inget kadang lucu.
Tetap semangat, insya Allah pasti sembuh. Yang penting teman-teman tetap berusaha semaksimal mungkin, tetap semangat, yakin pasti sembuh, yakin esok pasti sembuh. Karena saya sembuh, teman-teman pun pasti bisa sembuh, insya Allah. Ternyata satu hal yang membuat saya sedih pada Jumat hari ini adalah satu hal yang membuat saya sedih, yang mungkin saya bagikan cerita ini ke teman-teman dan jangan bilang siapa-siapa teman-teman ya. Jadi begini, ketika saya makan dan makanannya pun sudah mulai habis, ternyata istri lupa ngasih minum. Jadi terasanya seret. Yang minta minum. Makasih, I love you. Wah. Alhamdulillah lega. Begitu kadang lupa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tips tadi bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk melaksanakan Jumatan minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan menemani makan siang saya. Sampai jumpa.